Seperti biasa, Studio SCBD selalu mengangkat isu-isu terhangat dan terfaktual yang pastinya akan kami bahas dengan kemasan yang serius dan luar biasa berbobot. Salah satu isu terhangat yang baru saja kita dengarkan yang akan segera terjadi di tanah air Indonesia adalah mengenai kenaikan BBM yang rencananya akan dinaikkan setelah atau pasca Presiden baru kita terpilih. Benarkah? Kita akan bahas dengan narasumber saya, Pak Ade Tarsan. Kenaikan BBM ini sekarang sudah tidak galau lagi karena sepertinya memang sudah ada kepastian bahwa BBM memang akan naik pasca Pak Jokowi terpilih. Itulah sebabnya. Kenapa kita harus bicara tentang BBM? Saya tuh nggak ambil pusing. Naik berapa juta, 1 liter, nggak ada masalah. Itu luar biasa. Untuk apa kita berpikir terlalu jauh? Itu buang energi. Tidak masalah bagi Bapak? Nggak ada masalah, mobil saya sudah saya jual kok. Oh itu jadi masalah saya dengerinnya. Tapi sesungguhnya saya juga dengerin itu. memahami kenapa Intan mengambil narasumber kita untuk berbicara masalah BBM. Karena kalau kita amati, kita ini manusia-manusia berminyak. Lihat aja mengkilap semuanya kan? Oh iya. Tapi sumbernya kan ada di sebelah saya. Oh iya. Bicara masalah BBM, kita harus tahu dulu apa itu BBM. Karena BBM itu bahan bakar minyak. Ya, Sebenarnya singkatan. itu dari aslinya BBM itu yang mengandung akhirnya naik terus. Itu BBM benar-benar mahal. Oh BBM. Oh, jadi Makanya kalau naik wajar. Dan sejauh saya tahu masalah BBM, tapi saya tidak mau jauh-jauh Pak. Karena kalau jauh-jauh saya nyasar. lagi lebih mahal BBM-nya Pak. Ya? Kalau semakin jauh BBM juga lebih mahal. Nah iya makanya kalau saya jauh saya nyapa. Jadi masalah BBM itu jangan dimasalahkan. Nih BBM jangan dimasalahkan, Saya setuju tapi sekali. dipikirkan. Iya. Wah, kok dipikirkan Pak? Tapi Iya, dipikirkan kenapa itu BBM naik. itu namanya masalah. Iya dong Pak, Mas. Iya. Jadi teruskan. Begini Pak Intan, Pak Tarsan, bahwa sebetulnya saya setuju dengan yang Sebentar dikatakan. Anda ngomong Bapak ini Tarsan, Iya. Bapak Intan, Dek Tarsan. Bapak ini terbalik. Jangan-jangan muka Anda terbalik. Tapi saya bangga dengan ucapan itu mungkin energi saya tuh bisa mengurangi ketuaan. Kalau saya hampir sama dengan Pak Tarsan, kenaikan harga BBM nyaris tidak bermasalah buat saya. Karena saya mengantisipasinya dengan meng-hire atau memperkerjakan 6 supir sekali. Luar biasa. Mobil saya cuma 1. Ini Bapak pengangguran tadi ya? Supir saya 6. Iya. Lah Mereka caranya dapat- gimana? Ya saya naik ojek, Pak. Jadi itu mobil Mobil sama supir aja 6-6-nya sana. Bapak naik ojek. Oh naik ojek. Oh. Lebih ngirit kan? Inilah. Ya namanya juga orang pengangguran kadang-kadang kan syaratnya ada kan. Syaratnya itu udah terganggu. Pengangguran. Tapi begini, Terima kasih Bapak sudah memahami saya, Pak. saya setuju dengan Dek Tarsan tadi bahwa mau naik BBM nanti nggak jadi masalah karena memang mungkin pemerintah sudah mempertimbangkan dengan tidak dengan Masak-masak maksudnya. masak-masak ya. Jadi saya rasa Ya, ini naik BBM nggak suka jadi masak-masak. masalah ya, no problem buat saya. Yang penting harganya tidak lebih tinggi dari harga yang sekarang, itu aja. Naik namanya. Aduh, Pak. maaf Itu nih. sama, sama. Karena menurut ini subsidi BBM ini dimungkinkan persediaan sampai November itu kan. Otomatis mau nggak mau akan naik. Cuma saya ingat lagi waktu bulan April itu kita sempat masyarakat dianjurkan untuk memasang RFID itu ya, Iya, oke. yang ring Yang kita sampai ngantri sampai waktu itu ya, ngantri-ngantri. betul. Nah, sekarang kemana itu kok hilang aja? Itu untuk pembatasan pengguna premium waktu itu. Itu Padahal sudah sebenarnya mengeluarkan dana miliaran Betul, ya. sampai saya tersebut ada ya, satu betul. rencana. Iya, saya juga sampai bahwa kesel. setidak-tidaknya yang mendapatkan BBM bersubsidi itu kelihatan ini lewat itu gitu. Iya, tapi sampai Jadi- sekarang belum diterapkan, Pak. Saking keselnya anak saya diambil tuh sama anak saya itu ringnya. Ring itu? Sekarang pakai gelang, Pak. Oh itu. Nah itu boleh minum BBM kan? Karena ada ringnya tadi ya. Harusnya boleh. Sama BBM yang bersubsidi. Iya, jadi anak kecil itu kalau pakai gituan nggak usah minumnya nggak usah pakai gelas. Iya. Jadi dicerut gitu ya. Bawa ke pom bensin gitu Bawa ya pom Pak ya. bensin. Bicara masalah BBM, itu tetangga saya gara-gara BBM itu berantem. Mampus. Gara-gara apa? Karena BBM Pak. Iya. Karena BBM mau naik. Iya enggak, apa namanya suaminya kawin lagi. Apa hubungannya Pak? Jadi ribut. Iya. Jadi BBM ribut nggak ada hubungannya dong Pak. Aku tahu. Tetangga saya juga. ya kan saya seenaknya aja saya mau ngomong. Ini topiknya masalah BBM. Tapi sebabnya kan gara-gara BBM, Pak. Bener.
Tetangga saya juga sama, waktu BBM naik meninggal. Kenapa? Stroke. Ada hubungannya? Enggak ada, cuma nasi uduk doang. Interupsi. Iya. Kalau nggak tahu masalah BBM, lebih baik Anda semua diem. Oh, tahu pasti. Makanya saya diem. Tahu diri. Nggak, artinya kita harus tahu sejarah BBM kenapa naik. Nah, Kalau ini zaman juga. sekarang naik, sekarang sudah 6.500. Zaman sekarang, zaman Orde Baru murah 1.500. Zaman Pak Karno lebih murah lagi, 50 rupiah Pak, sebelum per liter. Masehi juga Pak gratis ngeruk sendiri Pak kan sebelumnya kan Pak. Emang begitu setiap zaman, tiap tahun pasti akan naik Pak. Yang disalahkan zamannya, jangan BBM-nya. Oh iya, zaman Zaman Majapahit nggak ada ribut kenaikan BBM, ribut nggak ada. Nggak ada. Tapi Saya setuju sekali. Situasi ekonomi itu berbeda. Siniasi Pak, karena kita di sini. Waktu zaman Majapahit itu tuh yang mahal harga rumput, Mas. Karena naik kuda kan, Jadi rumputnya yang mahal ya zaman Jadi ya sebenarnya BBM naik itu kan sesuatu hal yang biasa. Sesuatu kalau karena BBM ini pernah naik, harga bensin ini pernah naik. Iya, Sesuatu yang naik itu nggak mungkin turun lagi, dia akan selalu naik dan makin naik. Ada nggak saya tanya, harga yang naik kemudian turun lagi? Pernah itu Enggak. pernah, saya ingat zaman Pak SBY pernah. Pernah? Sempat naik terus Oh turun. iya sempat naik terus turun. Kita bicara fakta, jangan Andai, opini. andai. Kenapa mau naik? Karena kan subsidi akan dikurangi. Karena selama ini kan subsidinya tidak tepat sasaran. Yang menikmati subsidi orang-orang yang mampu, yang bermobil kayak gitu. Justru dulu kan ada wacana untuk konversi ke gas. Itu bagus sekali. Ya kan? Itu benar. Sekarang mobil udah mulai, cuma diperbanyak yang mobil yang menggunakan gas. Tapi Atau takut maaf ya, orang- Ada, kalau enggak, kalau memang sulit juga, ada gas yang larinya kenceng, ada sekali tuh. Apa tuh, Pak? Bisa. Gaston Castanho itu loh. Pemain bola itu. main bola ya Pak. Maaf ya, kalau saya harus bicara politik, kalau bicara masalah BBM ini. Iya, iya. Sebenarnya BBM itu sebenarnya masalah bensin atau bahan bakar. Ini masalah karena dijual eceran. Itu saya nggak setuju itu. Ini politik loh ya. Iya. Jangan dijual eceran. Harusnya. Iya pakai curigen atau apa. Kan eceran-eceran itu nggak boleh. Ya, sama aja. Bahasa Jawa eceran tuh tumpah, cecer ya Pak. Eceran, Eceran, Bapak. eceran. Iya, Pak. Itu politik loh. Bapak yang ngomong, saya yang sewot kayak Jadi gitu. kalau jual bensin tuh bagusnya pakai karung, Pak. Loh iya. Program ini adalah sebuah program yang mengangkat dan membahas hal-hal secara berbobot dan serius. Membeli bensin tercecer. Narasumber saya memang semuanya otaknya tercecer. Saya pastikan tidak akan mengundang narasumber saya lagi. Mau kemana Pak? Mau kemana Pak? Mau kemana? Sudah pasti nggak Belum dimarahin, kan? acara belum selesai. Acara belum selesai. Anda sudah dibayar semuanya untuk satu episode. Jangan salah ya. Duduk kembali. Duduk kembali. Anda juga duduk nggak akan saya undang. Minggu depan anak saya sunatan nggak saya undang. Intan sama. Saya nanti nggak akan undang lagi kalau saya nikah lagi. Loh, Nanti dulu. Dia nggak akan saya undang karena dia Jangan yang kemana-mana, mengundang. Masalahnya. tetap di studio Iya. SCBD. Membicarakan mengenai sudut pandang atau opini, mengenai setujukah Anda dinaikkan? Iya, mulai sekarang nih. Setuju nggak? Dilempar aja. Ini kalau misalkan naik setuju nggak semuanya? Jadi pas. Terus dampaknya. Pak, ini kita udah mulai. Oh, Ini udah mulai masuk lagi. hah? Udah mulai. Kok situ nggak bilang-bilang kalau Saya mulai? tadi udah ngomong ke arah kamera. Saya udah ngomong ke arah kamera. Kode sama saya. Saya Saya udah ngomong ke arah kiblat. iya. Gimana? Kamu mau sekarang- ke arah mana aja sih nih? Saya ngomong kemana aja tapi hati saya ke arah dia. Oh, Berarti tapi lebih cocok Rudi sama Intan. Anda omongan Anda itu adalah omongan saya juga. Ada semacam chemistry kalau saya lihat itu. Ada. Anda pernah Ngomong pribadi sih. sakit jiwa dalam waktu 1 jam, itulah yang saya rasakan. Karena pembantu rumah tangga harus ada chemistry. Bayangkan semua narasumber yang ada di sini sangat kompeten sekali dan obrolannya semua sangat nyambung dengan BBM hari ini. Makanya ini suatu kebanggaan untuk saya mengundang Anda semua ya. Malah saya nggak bangga itu. Jadi Budi, BBM naik itu memang sudah selayaknya. Kamu nggak usah protes, memang harus naik. Itu kan nanti subsidi bisa untuk ke hal yang lain yang lebih produktif. Kita nyubsidi orang kaya, mobilnya mewah, pakai bensin. Saksikan kamu, suami lagi nasihatin istrinya. Pak, mohon ini program saya, Pak. Kalau Saya Bapak yang ngomong sendiri nggak masalah. Ya Bapak ngomong kan langsung masuk, saya jadinya nggak ke-shoot kamera. Karena Saya Bapak kan ngomong. pengen juga dapat bagian. Enggak, ini saya sebenarnya di sini presenter ada harganya nggak sih? Maksudnya kok dari tadi Harganya berapa sih? Bapak kan baru belajar ngomong, maka jangan banyak-banyak. Nanti balik lagi ke asalnya. Kita sudah Tapi saya setuju ya, saya setuju sekali dengan obrolan, mohon maaf siapa nama Anda tadi? Dolajit. Dolajit.
Yang mana? Saya setuju sekali dengan pendapat Pak Dolajit itu bahwa jangan pindah-pindah nama. Bung Jamil itu bahwa memang apa ya, bahwa subsidi itu memang harus naik. Kan Iya. kita bisa menggunakan dana-dana subsidi tersebut untuk hal-hal yang jauh lebih bermanfaat untuk orang-orang yang membutuhkan. Betul, Mungkin Bang. di segi pendidikan, di segi kesehatan, ada banyak hal yang bisa kita bangun dengan dana subsidi. Tapi memang ini menjadi pro dan kontra. Karena kalau kita bilang setuju, ada banyak sekali teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita setanah air yang kondisinya memang tidak memungkinkan untuk dinaikkan. Tapi di sisi lain, Mbak Intan, kalau kenaikan BBM itu otomatis akan berpengaruh pada hal-hal lain. Ya. Misalnya otomatis harga angkot, buat masyarakat kecil, angkot akan naik ongkosnya, terus bahan pokok akan naik. Di tetangga saya dia udah naik ke tower itu, ke atas. Oh, karena BBM naik. Dia mau bunuh diri. Tapi nggak semua juga. Saya rumah saya kan di Keramat Jati, Pasar Indo. Begitu waktu pengalaman yang BBM naik tahun berapa itu, Iya. oh di situ marah semangka, Iya. buah-buahan semua yang mahal-mahal itu turun semua. Harganya turun. Turun dari kendaraan dibawa ke pasar itu. Oh, dari truk ya. Dia kan mau didagangin, Pak. Masa ditaruh di truk terus? Tapi ya walaupun dari dulu setiap BBM naik, harga BBM naik, ya saya nggak pernah Memang naik. begini masalahnya, nggak naik gimana? Ya nggak pernah naik. saya. Tingginya nggak Iya. naik-naik. Jadi begini, ini ada dua permasalahan. Ada yang setuju karena merasa dirinya mampu. Iya. Tapi kalau kita pikir, lihat di pelosok-pelosok, nelayan-nelayan yang kekurangan, seorang petani yang sedih, semua itu memerlukan sesuatu biaya besar. Tapi kalau ekonomi sangat terhimpit dan dia terus harus berbuat apa? Tapi Tenang Pak, Bapak tenang Pak, nanti kalau Bapak marah-marah nanti struknya kumat. jangan. Pak, maaf. Santai. Ya, kan. Bapak ngeliat-liat makanya Pak. Tapi saya pikir gini ya Rudi. ya. Iya. Ini kesempatan baik barangkali buat para pengusaha angkutan umum, buat para pedagang untuk naikin harganya. Kenapa ini menjadi momen Dia yang kan baik? kalau mamanya nggak ada kenaikan BBM, mereka nggak bisa naikin harga. Kalau mereka nggak usah diajari, baru bacaan aja udah naik duluan. Iya. Padahal belum tentu jadi ya. Tapi harga keburu naikkan harga nggak begitu Tapi turun. memang dia relatif sebagai pemerintah, otomatis harus menaikkan. Karena subsidinya harus dikurangi kan gitu. Jadi memang menurut Bung Didin ini adalah hal yang memang tepat untuk dilakukan begitu. Ya mau nggak mau. Oke, apa yang kira-kira akan menjadi perubahan besar dari kenaikan BBM? Bukannya nanti akan semakin banyak lagi yang tidak sejahtera gitu, semakin menambah orang-orang tidak sejahtera. Nggak, gitu. Rasa Iya, ada- kan subsidi itu akan dialihkan kepada pendidikan, kesehatan. Kalau dialihkan ke menteri masing-masing bagaimana Pak? Ke kantong masing-masing? Kita kan nggak pernah tahu Pak. Itu enggak mungkin. Satu-satunya jalan tadi sudah disebut sama Mas Didin. Iya. Kalau November itu ya mau habis ya. Iya. Ini sekarang kita serahkan kepada salah satu pendidikan tinggi, salah satu universitas, fakultas apa itu terserah. Bagaimana caranya itu umpamanya air biasa menjadi bahan bakar minyak. Oh, saya sudah Air biasa. Sudah ada penelitian. Saya pernah nyoba, Pak. bagus, Saya pakai mobil saya kan ada ya. Terus saya coba pakai kuah bakso, Pak. Oh, bisa jalan. Ternyata mobil saya turun mesin, Pak. Iya. Jangan kuah bakso. Ada penemuan baru, Pak. Salah. Pakai apa, Pak? Air putih tahu apa? Air beras, Itu getahnya jarak. Kita jalan. Kayu. Iya. Oh, kalau itu memang buat biodiesel, Pak. Iya, Kalau tidak iya salah. itu Betul, itu dimasukkan. Itu mobil saya. Jalan Pak. Sealer mobilnya. Isi solar. Oh, saya ngomong sealer. Akhir itu kalau tidak salah dari salah satu universitas teknologi di Betul. Indonesia itu sudah menciptakan bahan bakar dari singkong rebus. Singkong rebus direbus terus ditaruh di piring, dipakai kelapa parut. Oh, Itu bisa ancemo jadi bahan namanya. bakar. Iya. Kenapa? Itu bisa jadi bahan bakar. Oh, enggak buat dimakan, enak sekali itu. Ada kaitannya dengan BBM. Oh, setelah itu baru dong. kita nyetir mobil gitu maksud saya. Kan ada hubungan apa? Oh, itu? iya Kirain wajar. singkong diperas. Iya. Ya namanya juga orang pengangguran kalau ngomong apa aja sah aja. Mau kita yang dengerinnya kan enak. Ada satu hal yang jadi pemikiran kita. Pemerintah sekarang itu kurang berani menaikkan harga BBM. Pertimbangannya saya kira sudah pertimbangan politis. Pencitraan mungkin. Tapi yang ke depan mungkin itu juga akan menaikkan. Nah, sekarang kira-kira menurut Anda bagaimana? Setuju yang mana? Naikkan.
Karena Enggak menaikkan apa maksud? BBM-nya, alasannya apa kalau setuju? mau tidak mau Pak harus menaikkan. Karena kan subsidi Mau, sudah nah, ditarik, dikurangi kan. Iya. Persediaan bahan bakar yang sudah berkurang, otomatis harus dinaikkan. Tapi Mungkin kalau dinaikkan semuanya ikut-ikutan. Untuk jadi menopang gini jalannya mungkin pemerintahan kalau ke depan, Pak. BBM itu naik ya mungkin sederhana aja. Iya. Rapotnya nggak merah. Apa hubungannya, Pak? Oh iya betul. Iya kan? Maaf, ini nggak sekedar BBM naik, kita harus evaluasi. Kenapa BBM harus naik? Kan mungkin ada mafia-mafia minyak Mafia yang harus migas. diberantas, Mafia mafia migas. migas. Kemudian kita bisa produksi sendiri, diolah sendiri, sehingga harganya bisa lebih murah. Bisa lebih murah. Jadi tidak harus menaikkan, nanti bisa membebani rakyat. Iya. Itu mafia minyak itu akan diberantas. Nah. Pemerintah lebih pinter, tapi mafia mungkin lebih pinter lagi mungkin. Jadi Saya- boleh naik atau tidak yang penting bukan karena persoalan politik. Saya hampir- Tadi Mbak Intan bilang katanya takutnya dialihkan ya Dialihkan ke kita. nggak tahu ya. Saya sebenarnya tahu, tapi kita harus tahan sebentar. Oh, salah apa? Salah apa? Bapak Dan ibu kita ini akan nahan-nahan melulu, kalau nggak nahan bapak ibu mengenai keluar aja deh bu. kira-kira kemana, Kayaknya Kak? nahan melulu ini. Dialihkannya. Anda jangan beralih Dialih. dari televisi Anda dan terus tertawa. Sakit perut bersama kami, tentu saja dalam studio SCBD.